Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, kok masih sepertinya suasananya agak ngantuk gini ya. Ya, coba kita lebih bersemangat lagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik anak-anakku sekalian, kemarin Bu Inggi sudah memberitahukan bahwa hari ini kita akan berdiskusi. Ya, berdiskusi tentang apa Bu Inggi? Kita kelas 7 semuanya akan mengadakan suatu proyek. Ya, proyek apa Bu Inggi? Nah, proyek ini dikenal dengan sebutan produksi sirama. Ya, kepanjangan dari apa produksi sirama ini? Program edukasi, digitalisasi, dan kewirausahaan SMP 5. Ya, memang program ini ya bahasanya itu adalah dari Bu Inggit ya selaku ketua proyek kelas 7. Nah, tapi di sini dalam menentukan programnya kita akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana ya upaya baiknya supaya produksi sirama ini bisa berkembang dengan baik dan bisa bermanfaat untuk anak-anakku kelas 7. Ya. Nah, dari kalimatnya di sini ada program edukasi. Program edukasi ini berarti program yang memberikan manfaat dalam bidang pendidikan untuk kalian. Digitalisasi, nggak ada yang tahu digitalisasi itu berhubungan dengan apa, nak? Silakan yang tahu bisa mengacungkan tangan. Digitalisasi itu berhubungan dengan apa ya, Mbak Riris? Berhubungan dengan perkembangan teknologi. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Digitalisasi itu hubungannya sama apa ya? Tadi sudah ada yang berikan ide yang berhubungan sama perkembangan teknologi Bu Inggit. Ada yang lain yang mau berpendapat? Atau sudah sepakat dengan jawabannya Mbak Ririn? Ya? Oh ya Mbak April bingung Bu Inggit bingung ya. Ya sepakat ya dengan jawabannya Mbak Ririn bahwa digitalisasi itu adalah suatu proses yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Karena kita tahu anak-anak zaman now itu sudah tidak asing dengan penggunaan gadget, contohnya HP. Ya HP setiap hari kita kemana-mana, bahkan mungkin ke kamar mandi pun itu dipegang namanya HP ya. Saya bilang sih update status gitu ya. Ke kamar mandi sambil update status ya. Ada yang pernah seperti itu ya? Ada maksudnya. Saking aduh ini aku sih waktunya ini setor tapi kok penting ini ya. Ada yang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan teknologi dari HP. Sepertinya kita tidak bisa hidup tanpa HP kalau zaman sekarang ya. Kalau zamannya Bu Inggit tidak ada HP itu biasa. Tapi kalau sekarang tidak bisa kalau tidak ada HP. Ini komunikasi ya itu salah satu yang utama. Nah, kemudian ada kewirausahaan. Coba ada yang tahu apa sih kewirausahaan itu hubungannya dengan apa? Ada yang tahu orang yang berwirausaha itu orang yang seperti apa? Ada yang tahu? Ayo. Coba Bu Inggit ingin tanya dulu sebelum ke kewirausahaan. Di sini ada nggak anak-anakku yang sudah mempunyai usaha kecil-kecilan? Contohnya misalkan menjual baju, ya contoh menjual aksesoris. Aksesoris itu bisa berupa bedak contohnya, kemudian ada yang berupa cincin, gelang, ya. Ada yang pernah seperti itu? Ya, saya siapa? Coba tangan, ya. Mbak Citra sama Mbak April, ya. Coba Mbak Citra, untuk usahanya seperti apa, nak? Membuat gelang, ada lagi? Sama cincin, membuat sendiri. Kemudian dijual lagi ya. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Citra. Ya. Kalau Mbak April seperti apa Mbak April? Polaroid foto, ada lagi. Aksesoris contohnya apa? Nah, apa sama seperti Mbak Citra? Oh beda. Oh
luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi untuk Mbak April ya. Jadi ternyata di kelas kita itu sudah ada para wirausahawan. Nah ini sesuai, berarti kewirausahaan ini adalah suatu usaha yang dibuat oleh dirinya sendiri dalam rangka ingin meningkatkan kemampuannya, yaitu berwirausaha. Dia nggak bekerja ikut orang lain, jadi idenya dari dirinya sendiri. Ya, contoh misalkan Mbak Citra, aku suka gelang, aku suka cincin, dan aku bisa membuatnya. Dia membuat, dan banyak misalkan dia berpikir, mosok mau semuanya tak pakai semuanya nyerentel, gitu kan ya, nggak mungkin. Dia berpikir nih, kayaknya ini lebih bermanfaat kalau saya jual. Misalkan Mbak Citra dalam satu pembuatan gelang itu bisa berapa dok? Biasanya kebutuhannya yang dibuat 10.000. Oh 10 gelang. Nah itu satu gelang biasanya membutuhkan uang berapa dok? Ada yang 2.000, 3.000. Kalau dijual lagi berapa? Oh itu harganya 2.000, 3.000 itu dijual lagi. Berarti kan jelas bahannya itu kurang dari itu ya. Nah pasti akan membuat untung. Nah dari uang yang diuntungkan Mbak Citra itu bisa mungkin dibuat di tabung atau membeli lagi bahannya ya untuk dijual lagi. Nah itu sudah kalian itu sebagai wirausaha kecil ya, meskipun kalian masih SMP tapi pola pikirnya sudah maju ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah SMA atau sudah lulus itu nggak bingung lagi. Kenapa? Oh saya punya ide untuk membuat seperti ini biar dijual dan saya mendapatkan keuntungan seperti itu ya. Nah itu salah satu manfaat dari sekolah nak ya. Dengan sekolah mungkin Mbak Citra membuat ide seperti itu sama Mbak April mungkin dari pelajaran seni budaya mungkin ya, membuat gelang atau apa. Oh ini kalau dijual enak ini. Kalau Mbak April mungkin karena suka foto-foto, kalau dicetak ya dicetak itu tambah bagus. Kalau misalkan hanya ditaruh di HP kemudian ada virus hilang musnah sudah tidak ada kenangannya ya. Nah bisa berpikir seperti itu, luar biasa ya. Ternyata anak-anak yang bikin ada yang sudah berpikir seperti itu. Nah di sini kita akan belajar seperti itu. Nah bagaimana menggabungkan antara wirausaha kalian yang kita pikirkan sekarang dengan cara menghubungkannya dengan perkembangan teknologi. Nah sekarang kita akan berdiskusi bagaimana ya kira-kira proyek kelas 7 ini mau dibawa kemana dan kita ingin menghasilkan bentuk seperti apa. Kalau kita lihat keunggulan dari lingkungan sekitar kita apa ya, di desa Burno ini apa ya keunggulannya ya, kalau kalian tahu? Mungkin dari hasil taninya, dari hasil perkebunannya, dari hasil peternakannya atau apa, kira-kira apa yang bisa kita unggulkan dan bisa kita olah yang membuat kalian itu bisa menghasilkan. Apa kira-kira? Harus membuat kesepakatan ya, Bu ini tuliskan di depan. Kira-kira apa yang ada di lingkungan sekitar kita dan nanti bisa dikembangkan dan dibuat produk yang lebih bermanfaat dan kalau dijual itu benar-benar menghasilkan. Apa kira-kira? Bisa produk yang dihasilkan. Apa tadi? Mbak April bilang apa? Pisang. Ada lagi yang lain? Cuma tangan ayo. Apa Mbak Puri? Apa? Kamu logo. Ya. Terus ada lagi apa? Singkong. Kopi. Singkong. Apa lagi? Kopi. Di sini ada yang menanam kopi ya nak? Banyak. Oh ada kopi. Oke. Cengkeh. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Dari hasil peternakan itu ada kayaknya. Apa tadi? Susu. Ya. Ada lagi? Telur. Ya gandengannya telur biasanya daging. Daging sapi, daging kambing, daging ayam, gitu ya. Nah, dari ke-8 ini coba. Ya. Coba. Dari ke-8
produk ini, ya, nanti kita terakhirnya akan membuat dan mengolah dari produk-produk ini. Yang menurut kalian sementara ini akan kita ajukan untuk diolah, kira-kira produk yang nomor berapa saja yang kalian inginkan. Ya, yang jelas dalam memilih kita harus berpikir dulu. Ya, ini produk ini yang pertama mungkin karena kita masih anak kelas 7 dan mungkin dananya terbatas, yang simpel-simpel saja. Yang penting bisa menghasilkan. Kemudian mungkin kalian berpikirnya proses pengolahannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena ini kan masih proyek awal. Ya, kira-kira dari 8 ini yang menurut kalian lebih efektif dan efisien yang mana? Yang mana kira-kira untuk diolah? Pisang, telur, terus apa lagi? Ya, gimana? Yang mana lagi? Pisang tadi ya. Coba dari 8 ini mau kita pilih berapa produk? 3. Berapa? Coba dari pisang ya. Oke, pisang. Apa lagi? Pisang ini kira-kira mau kita buat produk apa saja ya? Apa nak? Buat triplek ya. Terus apa lagi? Pisang kira-kira? Udah goreng. Oh, pisang coklat. Piscok ya. Nah, terus apa lagi? Nah, pisang ini tidak harus berdiri sendiri. Bisa jadi nih, nanti dia bergabung sama singkong atau cengkeh, diapakan sama telur atau dengan kapulaga. Bisa kan? Nanti ya. Yang belum pernah kayaknya apa ya? Minuman dari pisang ada enggak kira-kira? Ada? Pernah? Apa namanya? Susu pisang. Pernah enggak dengar jus pisang itu pernah enggak? Nggak pernah ya jus pisang ya. Coba bisa enggak kita buat jus pisang ya? Ya. Terus ini pisang masih 3 ya. Yang lain apa lagi? Yang kalian punya ide tim kayak ini apa? Telur. Telur mau dibuat apa? Apa nak? Kira-kira? Apa? Papeda. Papeda ini apa nak? Jajanan yang isinya jadi dia orang ada gitu. Seperti dagan. Oh, ini papeda. Terus apa lagi? Selain ini apa? Ayo. Susu. Susu bisa jadi apa? Minuman ya. Minuman campur-campur bisa enggak? Susu, cengkeh sama kapulaga ini jadi satu bisa enggak? Enggak bisa. Belum mencoba tadi. Ini biasanya untuk kesehatan. Untuk kesehatan, kita tahu. Ya. Oke, kemudian apa lagi kapulaga? Pernah kalian mengolah kapulaga? Enak. Iya, tidak pernah dibuat minuman. Oh, ini terkenal sekali nih. Dan kalau misalkan kalian bisa membuat produknya apa? Sebutnya dijual online. Oh, laku itu. Nah, ini luar biasa. Ini kapulaga yang belum kalian tahu ya. Dibuat minuman bisa. Coba kalian searching di YouTube. Setelah ini kita akan coba searching di YouTube. Ya, bagaimana cara mengolah beberapa produk yang kalian inginkan. Terus ada apa lagi selain ini? Daging? Nah, daging kalian buat apa? Mau dijadikan atau tidak kalau daging ini? Tadi Bu Ingrid bilangnya produknya ini yang efektif dan efisien, yang istilahnya tidak menyulitkan, kemudian kalian bisa. Ya, di sini ada yang di rumahnya menghasilkan susu. Ada. Oh, ini gampang berarti susu bisa banyak. Di sini ada yang di kebunnya cengkeh ada. Kapulaga ada, bisa ini. Minuman.
dijual itu bisa lakunya itu lebih dari 50% bahkan 100%. Misalkan kalian bahannya 5.000 bisa dijual 10.000. Ya, ada yang seperti itu. Luar biasa ini. Nah sekarang kita akan belajar. Ini kan kalian sudah pilih pisang, winggi, kapulaga, kopi, cengkeh, susu, telur. Nah nanti kira-kira kita akan bersepakat dan winggi nanti akan membuat kelompok. Kalian harus bisa menentukan produk apa yang mau kalian hasilkan. Setiap kelompok nanti harus bisa menghasilkan 2 produk. Setiap kelompok 2 produk. Bebas. Dan setelah ini Wingit akan memberikan gambaran bagaimana ya produk yang mau kita buat. Ya. Nih. Sekarang kita akan selanjutnya kita akan melihat ya. Kita akan melihat video di YouTube tentang produk-produk yang bisa kalian hasilkan dengan kekayaan yang ada di Desa Burno. Kapulaga itu ternyata tidak hanya ada di Indonesia, di India itu juga ada dan bentuknya malah besar-besar. Nah ini produknya, ada teh susu rempah, teh kapulaga, ada dibentuk serbuk seperti ini. Nah ini sudah dijual cuma berapa on ini ya, itu sudah 20.000 ya. Kemudian ada teh dari kapulaga ini namanya Aduril. Terus ada juga ada yang dijual langsung cuma begini aja, yang seperti Mbak Ririn mungkin yang tua-tua itu ya dikemas seperti ini. Nah itu bisa dijual. Kalau kalian tahu nah, Pak Nurul ini punya toko online di TikTok sama di Shopee. Beliau ini ternyata menjual kapulaga dalam bentuk sasetan. Jadi bukan diserbuk. Kalau diserbuk kan harus diseleb ya. Jadi bentuk seperti ini yang masih bulat-bulat itu dikemas dan itu laku keras. Laku kerasnya di daerah mana? Kuingit. Kebanyakan yang beli itu luar Jawa sama Jawa Barat. Ya, itu laku keras. Luar biasa. Nah ada yang bentuknya bubuk seperti ini. Luar biasa sekali. Nah ternyata banyak loh. Dan ini ada yang sampai 45.000 harganya. Padahal kadang kalau kapulaga 1 kilo itu berapa harganya? Tergantung naik turun ya. Ada yang kadang 40, kalau bagus juga 60, bahkan bisa 100. Lihat keringnya. Kalau kalian kan menjualnya itu dalam bentuk keringan gitu ya nak ya. Nah kalau diolah lagi itu hasilnya ternyata bisa luar biasa. Ini ada contohnya. Resep membuat teh kapulaga. Di sini ada yang di rumahnya pernah membuat teh kapulaga? Enggak pernah ya. Nah, hanya 5-6 kapulaga. Dididihkan dalam air 500 ml tadi. Nah ini sama diberi kunyit. Kunyit itu 1 moner. 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 1 moner
Oh, disaring kemudian. Mudah ya, cuma kapulaga sama kunyit. Nah, diberi apa ini kira-kira? Madu. Ya, supaya rasanya tidak pahit mungkin. Diminum sebelum tidur, baik buat kesehatan. Oh, ada lagi resep yang kedua. Kapulaganya cuma sedikit. Oh, gitu aja. Cuma kapulaga sama air. Ya, kalau ini tidak ada campurannya, murni cuma kapulaga saja. Ya. Rasanya gimana ya? Tawar, karena sama air aja. Ya. Coba, ini ada juga yang ditambahi susu kalau ini. Nah, minuman hangat ada kopi kapulaga juga. Oh, ini ada hasil karya dari anak SMA. Nah, pakai susu. Kapulaga. Sama apa itu? Kayu manis, ya. Diaduk. Oh, kopi campur susu. Kopi susu. Nah, ini hasilnya. Nah, ada yang seperti ini, kopi susu. Ya, nanti kalian bisa menambah sendiri referensi nanti ketika kalian sudah dibagi kelompok. Coba kita lihat olahan pisang. Kalian ingin tahu apa? Jus pisang. Coba. Ini ada jus pisang untuk diet, jus pisang buat naga dicampur-campur. Coba kita lihat. Jus buah naga dan pisang. Ternyata banyak manfaatnya ini. Di sini ada tak tanaman buah naga tumbuh? Sedikit atau banyak? Lumayan. Lama tumbuhnya ya. Pisang mengandung zat prebiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Menurut studi oleh Emily dan kawan-kawan tahun 2017, konsumsi pisang secara teratur dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan mendukung kesehatan pencernaan. Langsung ini aja.
Dragon fruit ini dua naga ya, dragon kan naga. Pisang, madu, susu. Nah, ini untuk memperkuat imun tubuh, ya, ini untuk membantu untuk pencernaan, untuk apa namanya ya? Istilahnya apa? Kalau usia 40 itu kan sudah mendekati tua. Nah, ini mencegah penuaan. Nah, ini maksudnya. Untuk kesehatan jantung, kesehatan tulang, fungsi tulang, metabolik, itu untuk pencernaan dalam tubuh. Ini contohnya. Campur madu. Honey itu madu. Sama susu. Nyoba di rumah. Ya pasti warna pisangnya kalah sama warna buah naganya. Nah, bagi yang suka es, ini maksudnya bisa ditambahi es. Tapi kalau tidak suka es, tidak usah ditambahi es. Ini aja sudah enak kayaknya. Delicious itu artinya lezat. Ya, ini dragon fruit banana smoothie namanya. Nanti kalau kalian mungkin buat seperti ini, nanti namanya bisa beda ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari produk-produk. Mungkin kalian bisa mempunyai gambaran ketika kalian nanti digabungkan dengan kelompoknya, kira-kira apa ya produk yang ingin saya buat nanti ya. Setiap kelompok wajib menghasilkan 2 produk nanti dan akan dipresentasikan nanti produknya apa, namanya apa, manfaatnya apa, bahan-bahannya apa ya, seperti itu ya. Ini nanti produknya, dan juga nanti kita akan belajar bagaimana cara mempromosikan. Jadi yakin kalian lebih pintar kalau menggunakan CapCut ya, di foto-foto, dibuat video ya, bagaimana kiranya nanti promosinya itu membuat orang-orang yang melihat, oh ya enak ini ya, aku ditunggu ini. Nah seperti itu ya contohnya. Nah nanti kita akan belajar lagi setelah dari CapCut, produk-produk yang kalian akan buat itu akan ditampilkan di website. Nah kita jadi akan bekerja online, jadi biar orang satu Indonesia tahu tentang produk kalian nanti ya. Tapi Bu Ingrid tidak menjelaskan sekarang. Kita akan nanti bertemu di pertemuan selanjutnya dan berbicara dengan produk apa yang akan kalian pilih beserta kelompoknya ya. Kelompoknya ini nanti akan Bu Ingrid tentukan, nanti dalam Bu Ingrid umumkan siapa saja anggotanya beserta ketua kelompoknya ya. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak ya? Oke, baik Bu Ingrid akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, jangan lupa kegiatan
baru nanti kalian akan menentukan produknya. Masing-masing kelompok membuat 2 produk dan produknya ini tidak boleh sejenis. Contoh nih, misalkan kelompok Power Ranger ya, tadi disebutkan Power Ranger. Misalkan menentukan saya mau buat minuman Bu, dua-duanya nggak boleh seperti itu. Jadi harus berbeda jenis. Kalau misalkan minuman bisa sama makanan, atau makanan sama aksesoris, atau yang lain sebagainya. Paham ya Kak ya? Silakan setelah menentukan fix nama kelompoknya, setelah itu silakan berdiskusi, mencari di Google atau mencari di media yang lain, YouTube misalkan, tentang produk yang akan kalian buatkan. Loh, Farjikulan ini pacar kita nuwangi. Ya, silakan berdiskusi. Kalau sudah nama kelompoknya ketemu, silakan menentukan produknya. Mari next. Kan for iku kan 4. Jine iku apa? Lah yo. Benda kedua ya. Nah, ini pernah dari undangan buku. Gitu, Bu. Apa ini? Sudah. Nama kelompok, anggota kelompok sudah. Ya. Ini bahan terus alat Mhm. membuat. Nama produknya juga ditulis sudah. Oh iya. Ya, oke, sudah. Isinya tentang apa? Mau membuat tentang apa? Kopi dan keripik pisang. Ya. Keripik pisang. Keripik pisangnya ini menggunakan pisang apa? Pisang mas. Kemudian untuk kopi susunya ini apakah ada jenis kopi tertentu atau kopi biasa? Ya. Yang jelas kopinya dari produk sendiri ya. Sama susunya juga ya. Oh ya. Ini kelompok Fantastic Four. Hasil karyanya berupa apa? Jus buah dan gantungan kunci. Jus buahnya ini jus buah apa? Alpukat, nanas, pisang, jambu. Nah, berarti itu membuat buah-buahan yang ada di sekitar kamu ya, Nduk ya? Oke. Kemudian selain itu, masa enggak butuh air, kemudian apalagi ya, gula? Ya belum dituliskan ya? Nah, berarti nanti bisa ditambahi ya. Atau mungkin itu ingin buat jus herbal kayaknya ya, buat orang yang kena diabetes. Kemudian yang kedua apa itu? Gantungan kunci. Gantungan kuncinya dari bahan apa? Kayu damaran. Kayu damaran. Oke. Kemudian berarti dari bahan-bahan alami ya, yang ada di alam ya. Oke, baik. Tetap semangat. Allah.
Oke, baik, kegiatan sekarang kakak itu direkam, jadi minta tolong beri keaktifannya. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak dipahami langsung bertanya, tidak apa-apa ya. Oke, baik Bu Ingrid awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama dalam kegiatan yang sudah Bu Ingrid sampaikan mulai 2 minggu yang lalu, yaitu tentang produksi ramah. Ya. Pada minggu yang kemarin kita sudah membuat produk ya Nak ya, membuat produk apa saja masing-masing kelompok yang mau ditunjukkan ketika kita akan melakukan panen karya atau menunjukkan kepada teman-teman baik dunia maya maupun di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita tentang apa hasil produk dari siswa-siswi SMP Negeri 5 Senduro kelas 7 ya. Kemarin kelompoknya Mbak Irin, namanya apa anggotanya kemarin? Nama kelompoknya Power Ranger ya. Dengan program unggulannya apa Kak kemarin? Ada 2 kan? Apa? Makanan sama minuman. Makanannya apa kemarin Nak? Piscok. Istilahnya kemarin dikasih nama apa kemarin? Iya, bacok ya. Bacok itu apa kepanjangannya? Banana coklat. Kemudian yang kedua apa kemarin? Tega itu teh kapu laga. Beri tepuk tangan untuk kelompok Power Ranger. Ya. Kemudian ini seharusnya ada 3 peserta, tapi ternyata 1 anak tidak masuk ya, Mas Andri ya. Nah sekarang coba kelompoknya ini apa namanya kemarin? Apa ayo? Depan-depannya kau ini sampai hafal. Iya, Kamen Rider. Kayaknya suka sama pahlawan dari Jepang itu ya, yang namanya Kamen Rider. Nah sekarang kelompok Kamen Rider apa 2 produknya tentang apa? Nama ayo. Cerimping atau keripik pisang ya kemarin. Yang kedua kopi susu ya. Nanti mungkin bisa dibuat seperti kelompoknya Power Ranger ya. Nanti keripik pisang itu bisa diganti apa? Apa pisang kucang atau apa ya yang mungkin membuat yang mau membeli produk kalian itu tertarik. Oh, posisi ini. Nah, gitu. Kemudian sama kopi susu ya. Nanti dibuat singkatan yang istilahnya kalian bisa membuat pembelinya ini pada tertarik semuanya gitu ya. Kemudian kelompok yang ketiga kemarin namanya kelompok apa? Oke, kelompok Fantastic Four. Apa saja kemarin produknya ada 2? Jus buah. Ya, jus buahnya jus buah apa ini? Jus buah jambu sama apa? Pisang, jambu pisang ya. Karena di Brunei memang banyak pisang ya. Kemudian di lingkungan rumah kalian juga banyak jambu? Iya? Iya, banyak jambu ya. Kemudian yang kedua apa lagi kemarin produknya? Gantungan kunci. Gantungan kuncinya terbuat dari apa? Dari biji mauni ya. Sudah mulai mencari-cari ya kemarin ya biji mauni ya. Tinggal eksekusinya saja, insya Allah besok kita laksanakan. Nah untuk hari ini kita akan membuat bentuk packingnya atau bentuk kemasannya. Nah biasanya kalau misalkan contoh produknya kelompoknya Power Ranger yang tadi bilangnya bacok ya, banana coklat. Nah itu bentuknya nanti kemasannya seperti apa? Nah misalkan ditaruh di apa biasanya kalau seperti oh ya ini kotak coklat ya. Kemudian pasti akan ada tulisan ya Mbak Irin ya. Nah tulisan ini kita akan membuat itu dengan menggunakan media kanva. Ya
Kemudian kelompoknya Mbak Rania, Fantastic Four, sudah terbayangkan apa saja nanti kemasannya, dibentuk apa saja? Ya, sudah terpikirkan ya. Oke. Dan tentunya pasti ada tulisan yang menarik. Bu ingin tekankan sekali lagi ya, di sini kita ini kerjasama, kerja kelompok. Nggak bisa yang memikirkan itu hanya satu anak atau dua anak, yang lainnya itu follower atau ngikuti aja. Nggak bisa. Jadi semuanya harus ikut berpikir. Jangan sampai ada pikiran, duh, iki mari ngono iki ana urunane wegah wis. Nah, kalian mindsetnya gini. Nanti barang yang kalian ada ini kan pasti akan dijual. Nah, dijual kan kalian akan mendapatkan keuntungan. Contoh nih, bahannya membutuhkan 5.000 contohnya. Ini jadi 10 misalkan jadi 10. Kan logikanya 5.000 kalau dibagi 10 berapa? 500 misalkan. Berarti satu barang ini harganya 500. Kan tidak mungkin kalian jualnya 500. Ya paling 1.000 apa 1.500. Nah, itu keuntungannya sudah berapa? Nah, mikirnya gitu ya. Jangan, kalau orang berusaha menjadi pengusaha, kewirausahaan, tuh mikirnya aku bondo dhisik, tapi nanti saya bayangannya akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan nanti akan dibagi dengan anggota kelompoknya, gitu. Paham ya? Jadi mindsetnya, wah iki mek gawe-gawe tok, urunane akeh gabung, kok aku udah oleh ini dapat keuntungan nanti. Karena kalian akan mencoba marketing nanti, akan memasarkan ke SMP 5, bisa ke SD Murno, kemudian juga melalui dunia maya. Jadi mungkin tetangga-tetanggamu ingin yang membeli itu dan tertarik, bisa seperti itu. Ya, jadi kita akan membuat kewirausahaan di SMP Negeri 5 dimulai dari kelas 7. Bu ini kenapa kelas 8 sama kelas 9 tidak diajari seperti ini? Nanti itu proyek yang selanjutnya. Yang jelas karena Bu ini di sini wali kelasnya, maka dari itu dimulai dari sini dulu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat stiker dengan menggunakan Canva. Sudah dibuka aplikasi Canva-nya? Kan bunyi tunjukkan di depan. Nah, biasanya kalau di sini ya, perhatikan ke depan dulu, jangan diudak-udak dulu. Di sini ada keterangannya buat desain. Kalian klik buat desain. Apakah tampilannya sudah seperti ini? Sebentar, begitu tunjukkan tampilan depannya aja. Beranda. Apakah seperti ini? Ya. Ya. Kalau sudah, silakan klik di bagian atas yang ada gambar loop. Nah, di sini silakan diketikkan stiker. STICKER. Nah, seperti itu, stiker. Namun, kecil nggak apa-apa. Sudah? Mas Hadi sudah? Oh, Mas Hadi belum download. Ya, gimana mau buka? Tunggu dulu ya. Kelompoknya Fantastic Four sudah ketemu semua? Stiker? Belum. Coba lihat. Ya. Selfie sampai apa? Ya sudah dari stiker, tulis stiker. Nah, betul. Silakan nilai modelnya yang seperti apa. Sudah ketemu? Oh, jadi kurang sekali. Mana boleh?
Kuncinya jangan pakai yang ada ini. Kalau ini berarti bayar. Kamu pakai yang jarang ada pro-nya. Ya, nggak boleh ada yang pro atau ada mahkota warna emas, itu nggak boleh ya, karena nanti berbayar itu. Kita pakai yang gratisan aja. Silakan pilih satu. Silakan pilih di sini stiker. Kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini, hanya contoh saja dari Blinggit. Ternyata pilihan di bawahnya juga banyak ini. Kalau pilih satu, nah, Bu ingin pesan di stiker kalian itu harus ada tulisannya produksi Sirama. Selebihnya ada nama kelompok kalian dan nama produknya. Yang wajib ada tulisannya produksi Sirama. Contoh Bu ingin pilih yang ini. Nah, ini bisa diedit tulisannya. Coba lihat di depan dulu sebelum itu. Nah, ini tadi tulisannya sehat atau apa, Bu ingin klik, Bu ingin rubah jadi produksi Sirama. Ini mau membuat tebal bisa klik ini ya, Bu. Nah, ini jadi tebal tulisannya. Kalau mau ganti jenis tulisannya bisa pilih ini. Nah, ini banyak jenisnya tulisannya. Ya. Kalau mau memperbesar ukuran bisa pakai ini. Nah, ini bisa besar. Nah, ini contohnya produksi Sirama. Silakan berkreasi. Berarti satu kelompok itu ada yang kebagian buat yang produk satunya, stikernya, yang satunya buat produk satunya. Contoh kelompoknya Power Ranger, Mbak Citra sama Mbak Elsa buat yang hancok. Kalau yang Mbak Okta sama Mbak Rini buat yang Tego. Ya. Jadi biar cepat selesai. Kelompoknya Mbak Rania misalkan, Rania sama Yuni buat yang gantungan kunci misalkan. Mbak Nuri sama Mbak April buat yang jus. Ya. Kalau Mas Arha misalkan Mas Arha buat yang keripik pisang, Mas Adi nanti buat yang kopi susu. Ya. Bu, ramanya pakai H. Ya, produksi Sirama. Tahu caranya nyari gambar? Nah, cara nyari gambar seperti ini. Di sini kiri sebelah kiri, perhatikan dulu ini penting daripada kamu nyari di Google. Di sini ada elemen. Elemen ini adalah mencari gambar yang lucu-lucu yang ingin kamu tahu. Misalkan mau gambar apa? Keripik, ada enggak di sini keripik? Keripik pisang. Ada enggak? Oh, ada ternyata. Bisa dipakai. Kalau pakai tinggal diklik aja. Nah, nanti muncul di sini. Nah, ini tinggal diganti. Cara gantinya berarti kan ini ada gambar buah kan? Tidak dipakai. Bisa di-delete, hapus, diganti gambar pisang. Nah, gini. Contoh, ini contoh saja. Ya. Kenapa Mbak April? Nah, oh gambarnya. Kalau di tempat kalian di bawah ada elemen. Cari di sini kamu nyari apa? Halo. Lihat semua. Unut apa lemong?
Kalau sudah makan, dihabiskan sampai. Baik, anak-anakku semuanya, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, seperti agenda kita yang kemarin Budi sudah menyampaikan, silakan hari ini kalian membawa peralatan dan perlengkapan serta bahan yang digunakan untuk membuat produk kalian. Ada nih dari produknya kelompoknya Power Ranger, namanya Tega sama ya pancok gitu ya, harus keras pancok gitu ya. Kemudian ada yang kelompoknya Mas Adi, Krisam sama apa? Kosu ya. Kemudian kelompoknya Fantastic Four kemarin apa? Uji sama Jus buah Fantastik ya namanya. Kenapa disebut Fantastik? Mungkin campuran isinya ya, jusnya dari bahan apa sama apa gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan hari ini bagaimana hasil diskusi kalian bisa menghasilkan produk sesuai keinginan kalian. Tapi sebelum itu, kalian kan tujuannya membuat ini pasti untuk dipasarkan kan ya, dijual. Di sini ada enggak orang namanya jualan itu mendapatkan rugi? Tidak. Pasti ingin mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, sebelum kalian bekerja, Bu Ingrid ingin kalian mencatat semua bahannya dan harga bahan yang kalian keluarkan selama ini. Ditulis sampai yang paling rinci, kecuali alat-alat seperti wajan, kemudian penggorengan, pisau itu tidak termasuk ya. Itu bahan-bahan yang kalian beli, kalian keluarkan, kemudian ditotal. Masing-masing produk sendiri-sendiri. Misalkan produk Tega itu habis berapa, kemudian produk untuk bancok itu habis berapa. Nah, itu disendirikan. Setelah itu dijumlah. Nah, kemudian harga jualnya seperti apa, Bu Ingrid? Nah, biar kalian tahu, berarti nanti setelah kalian mengolah pasti akan menghasilkan berapa buah gitu tadi ya. Nah, itu nanti dibagi, totalnya itu dibagi sama hasil kalian menghasilkan bancok misalkan. Nah, itu dibagi itu. Ketemu berapa nih? Berarti kamu tidak boleh menjualnya itu kurang dari harga itu, kamu bisa rugi kalau kurang dari itu. Jadi lebih dari itu supaya mendapatkan keuntungan. Paham ya, Nak ya? Baik, silakan menuliskan di kertas HVS. Masing-masing produknya memiliki bahan-bahan sendiri. Harus teliti, jangan sampai ada yang sudah kebeli tapi tidak disampaikan. Loh, Vicky sudah memberikan gantungan kuncinya? Belum. Ini belum ngasih kembalian ya? Ini ada yang harganya 800 sama 300. Ini totalnya. Kamu masih uang 7.000, berarti Bu Ingrid berikan 1.500. Bentar, Nak. Balik. Apa? Kita lihat udah nambah. Bahannya habis berapa? Ini mobil berapa harganya? Untuk yang bahan kosu gitu. Untuk yang kristal beda sendiri nanti ya. Dibagi dua.
atasnya kompor pada hijau. Disuruh bikin sudah. Ya. Bukan gini, nah. Coba mana penghapusnya? Ini contohnya mana? Misalkan untuk iya betul seperti itu. Bapak untuk membuat susu, kamu butuh apa? Butuh kopi, butuh susu. Kopinya butuh berapa harganya? Berapa tulisan? Terus butuh apa lagi kamu deh? Beli cup misalkan. Cup gelas ya? Kamu belinya cup gelas? Enggak, oh taruh sini. Harus pakai cup gelas. Kan soalnya mau dijual. Tapi tidak apa-apa mau dijual. Susu ada apa gitu? Pisang. Nah, pisang ini bukan apa aja. Pisang, harganya berapa? Terus apa lagi? Minyak apa? Ini lah maksudnya. Ini tekstur ini. Coklat. Betul-betul diaduk mungkin. Iya, itu yang ada. Kalau seperti ini ya berarti kamu ngecek dulu aja, Mas. Coba aja kamu cek ya, ini harusnya di luar terus dikeringkan. Belum, ini kan sudah di sini kan, bukan banyak. Ini yang belum. Kayak coklat ya. Badan tapi gimana?
ndak dikasih tepung ya, Ndok? Langsung gitu aja wis. Duitnya kurang. Gara-gara kayak 3.000. 3.000. Apa wes? Kalau kalian lihat di YouTube-nya ada foto tepung. Foto tepung apa enggak di YouTube? Aku lihat di TikTok. Hah? Aku lihat di TikTok. Oh, TikTok. Ada yang membantu nyiapkan lainnya, Rek. Jangan diem-diem. Nggak ada yang bawa piring, tak, Rek? Langsung. Oh. Ini proses pembuatan jus fantastik. Astagfirullahaladzim. Iya nanti kelas 8 kalian. Kok dibuka? Tutup. Tutup. Nggak usah protes, hari belum protes. Nyonya, pan, pan, pan. Suwe, baje, tinggalan. Nah, bawa satu. Gila kan, jadi liar loh. Gila ibu. Andri kok pinter kalau buka pisang. Pengalaman ya, Le? Dari rumah? Yang itu pancuran di luar ini anu air guys, air galon di kantor disuruh Bu Igit. Oh, rasanya beda-beda. Lah.
kote diwarai kok. Bau-bau enak ini. Ya, coba dulu. Apa? Oh, ya masukkan wes. Oh, se. Serbet. Awak sing nggo serbet. Iya, ngene. Percaya. Kamu lebone duwe anu-anuan. Dua, telu. Kayak ngorong. Iki stikernya kok gini. Pak gendut kok teruk. Beres Pak urusannya. Sepaneng. Ini nyari di mana itu saya? Ya jangan. Jangan dilebono kabeh. Ya ini para lelaki yang tidak pernah pegang sutil, sekarang pegang sutil. Semangat Aram. Ini adalah wajah-wajah sponsor. Power Rangers. Hebat. Yes. Oke. Fantastikor. Hore. Kamen Rider. Seru dong. Oke. Datang ibu. Ya. Dik. Berani itu.
satunya belum. Dalam. Apa? Oh, enggak ada, Nduk. Diaduk-aduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari kelas 7 SMP 5 Sinduro. Terima kasih Produksi Rama. Hari ini saya sudah belajar mandiri dan kreatif untuk membuat produk bacok, banana coklat, dan teh kapulaga. Selain itu, saya juga belajar digitalisasi dengan membuat stiker dan digital marketing. Terima kasih Produksi Rama.